Nah, oke, kita ingat kembali ya. Kemarin kita udah bahas tentang sistem pemungutan pajak di Indonesia, baik official system, semi official system maupun self assessment system. Masing-masing pajak itu menggunakan sistem yang berbeda-beda mungkin ya. Kalau PBB itu official system, kalau PPH itu semi official system, kalau PPN atau PPH itu lebih ke full self assessment system. Sekarang alur perpajakan juga udah kita bahas kemarin ya. Jadi mulai dari pembuatan NPWP, kemudian mendaftar ya. Kemudian kalau sudah terdaftar kita menghitung jumlah pajak yang harus kita bayar, kemudian mengisi SPT setiap tahunan dan mendapatkan tanda terima penyampaian SPT. Nah itu sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya Pak saya punya penghasilan tapi penghasilan saya sedikit, kira-kira kena pajak nggak? Nah itu nanti meskipun kita harus wajib mengisi SPT tapi belum tentu kita wajib bayar pajak karena SPT ini hanya melaporkan berapa penghasilan kita, kemudian nanti sama pemerintah akan ditetapkan apakah kita bayar pajak atau tidak sebenarnya ya. Nah kemudian cara pengenaan pajak di Indonesia itu ada banyak pajak ya, contohnya misalnya PPH, kemudian ada PBB ya, kemudian ada PPNBM atau PPN, Bea Matrai dan lain sebagainya. Nah ada beberapa yang biasa sering sekali kita temukan baik di dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam soal-soal ya UN, SBMPTN atau soal-soal Olimpiade ya, terutama mengenai. Nah kita akan ambil saja 3 pajak yang paling sering keluar dalam soal-soal maupun kehidupan sehari-hari. Yang pertama nanti kita akan menghitung pajak penghasilan PPH, kemudian pajak PPN dan PPNBM, dan yang terakhir nanti ada pajak bumi dan bangunan ya. Nah yang pertama kita akan bahas bagaimana menghitung pajak penghasilan. Nah pajak penghasilan ini adalah pajak yang dikenakan pada orang pribadi atau badan subjek atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak tersebut, biasanya dalam 1 tahun ya. Tapi kalau mau bayarnya per bulan ya silakan ya, tinggal potong gaji aja. Kemudian tapi apakah kemudian semua pajak penghasilan itu dikenai pajak? Jawabannya tidak, karena ada namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Contoh misalnya kalau misalnya orang pribadi yang belum menikah itu misalnya pajaknya penghasilannya kurang dari 54 juta, peraturan yang terbaru ya. Peraturan Menteri Keuangan nomor 101 2016 itu mengatakan bahwa kalau orang yang penghasilan setahunnya dia bujangan ya kurang dari 54 juta atau 54 juta ke bawah maka dia tidak dikenai pajak. Nah, artinya kalau 54 juta itu setahun dibagi 12 kira-kira per bulannya 4.500.000. Artinya kalau gajinya 4.500.000 ke bawah sebenarnya dihitung-hitung setahun itu nggak nyampe 54 juta. Jadi sebenarnya dia tidak kena pajak. Nah, sekarang tahu ya. Jadi Pak, gimana kalau misalnya gajinya 5 juta atau 4.600.000? Nah, kalau 4.600.000 dia kena pajak. Ya. Tapi apakah yang dipajakan itu 4.600.000? Tidak dong, ya. Kenapa? Karena yang 4.500.000-nya kan bebas pajak. Nah, yang dipajakin hanya ya 100.000 kalau gajinya 4.600.000. Ringan sebenarnya karena pemerintah sudah menetapkan penghasilan tidak kena pajak. Ya, nah ketentuannya ada dalam peraturan Menteri Keuangan RI nomor 11 PMK 010 2016 tentang penyesuaian PTKP. Karena ini sensitif ya, selalu berubah dari tahun ke tahun, makanya kadang-kadang tahun-tahun terakhir tidak masuk ke SOUM karena bingung juga. Kenapa? Karena PTKP ini bisa berubah-ubah juga tergantung kebijakan pemerintah. Kemudian jadi tidak pasti ya. Kemudian tarifnya. Nah, tarifnya itu progresif. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPH ya, tentang pajak perorangan itu mengatakan bahwa kalau dia penghasilan kena pajak ya, misalnya gini. Saya gajinya setahun itu misalnya 50 juta. Misalnya saya belum nikah misalnya ya. Terus PTKP-nya 54 juta. Artinya yang dipajakkan itu 6 juta. Nah, 6 juta ini sampai 50 juta, di atas 50 sampai 250 juta, di atas 250 sampai 500 juta atau di atas 500 juta. Pasti kan kalau 6 juta itu kan di bawah ya, antara 0 sampai dengan 50 juta. Nah itu tarif pajaknya 5% kalau kita punya NPWP. Kalau tidak punya NPWP pajaknya 6%. Kalau misalnya PTKP-nya misalnya ya
saya setahun gajinya misalnya 150 juta dikurangi dengan 54 juta. Nah, sisanya ini kan lebih dari 50 juta, maka tarifnya akan lebih tinggi daripada yang tadi yang kurang dari 50 juta ya. Di atas 50 sampai dengan 250 juta itu pajaknya 15% untuk yang ber-NPWP, tidak ber-NPWP itu 18%. Kalau misalnya penghasilan kena pajak 250 juta sampai dengan 500 juta, maka yang ber-NPWP itu dikenai 25%, tidak ber-NPWP itu 30%. Tapi kalau misalnya penghasilan kena pajaknya di atas 500 juta, maka tarif pajaknya itu 30% untuk yang ber-NPWP dan 36% untuk yang tidak ber-NPWP. Jadi sebenarnya pemerintah itu membedakan agar kita semuanya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak yang memiliki NPWP ya. Jadi kalau NPWP kan agak sedikit ringan pajaknya begitu. Nah, ini contohnya nih ya, misalnya begini. Penghitungan pajak yang terutang untuk wajib pajak orang pribadi, jumlah PKP-nya adalah 525 juta. Sebenarnya kalau misalnya ya orang tersebut belum menikah, sebenarnya kan penghasilan dia itu bukan 525 juta tapi lebih. Kenapa? Karena sudah dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Kalau dia belum menikah, PTKP-nya misalnya 54 juta, artinya sebenarnya gajinya itu adalah 579 juta ya. Nah, jadi yang dikenai pajak itu yang 525 karena yang 54 juta itu adalah PTKP. Nah, 525 ini dihitung secara berjenjang. Jadi nggak langsung 525 kan lebih dari 500 juta Pak, berarti kan kali 30%. Kalau kayak gitu nanti pajaknya akan besar sekali ya, akan lebih besar, sehingga pemerintah memutuskan untuk menghitung secara berjenjang ya. Nah, yang 50 juta dihitungnya kali 5%, yang 200 juta kali 15%, yang 250 juta kali 25%, nah sisanya 25 jutanya kali 30% ya, baru hasilnya nanti dijumlahkan. Nah, kemudian contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini kalau misalnya dia dihitungnya gajinya kotor, belum dikurangi dengan PTKP. Nah, ini contoh PTKP-nya. Dia punya 25 juta, kemudian 4 anak ya, wajib pajaknya punya 1 istri dan 3 anak, jadi PTKP-nya jumlahnya 72 juta. Nah, jadi kalau misalnya dikurangi dengan PTKP, jadi PKP-nya tinggal 228 juta ya. Yang 5%, yang 50 jutanya kali 5%, yang 178 jutanya kali 15%. Ya, totalnya adalah 29 juta. Kemudian berikutnya ada PPN. Nah, kalau PPN ini kan cenderung gampang ya, karena tarifnya sudah pasti 10% ditambah dengan PPNBM. Nah, semua pajak kan kena PPN ya, tapi tidak semua barang kan kena PPN ya, barang yang transaksi jual beli ya. Tapi tidak semua pajak itu dikenai PPNBM, hanya barang-barang mewah saja ya. Nah, undang-undangnya nomor 42 tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM. Yang tarifnya itu kalau PPN itu 10% tapi memungkinkan untuk berubah di antara 5 sampai dengan 15%. Kalau PPNBM itu paling rendah tarifnya itu adalah 10% dan paling tinggi 200%. Kebayang kalau misalnya ada mobil mewah gitu ya, harganya misalnya 600 juta kena pajak 200%, artinya apa? Pajaknya itu udah 2 kali lipat dari harga mobil ya. Kalau misalnya harganya 600 juta, harga pajaknya 200% kan pajaknya aja udah 1,2 M gitu. Itu belum tambah PPN, belum tambah bea masuk, bea cukai dan lain sebagainya. Makanya kalau misalnya barang impor mewah dari luar negeri, harga dasarnya 600 juta itu sampai ke Indonesia bisa sampai 2 miliar. Nah, tapi kan orang kaya kan nggak masalah ya, yang penting bisa beli, mau berapapun harganya ya uang saya gitu. Nah, tapi kalau misalnya dihitung-hitung pajaknya ya begitu ya. Nah, harga aslinya 600 juta kan sampai ke Indonesia itu sampai 2 miliar atau 2,5 miliar gitu ya. Katakanlah mobil Ferrari gitu. Kemudian, nah ini contohnya nih. Ya, setiap kita belanja di supermarket kan itu di bawah tuh ada tulisannya 10% pajak PPN ya. Nah, tapi tidak kena PPNBM karena PPNBM kan hanya untuk barang-barang tertentu. Nah, contoh yang kedua ini kalau ada PPNBM-nya, tinggal dijumlahkan PPN-nya berapa, PPNBM-nya berapa. Nah, kalau PPN itu sudah pasti 10%, kalau PPNBM itu tergantung pada barangnya. Jadi
Misalnya sama-sama mobil, tapi kan mobil tuh beda-beda, ada yang cc-nya gede. Kalau mobil tuh dilihat dari cc-nya ya, cc-nya gede, semakin besar cc-nya tarifnya semakin tinggi ya, mulai dari 10% sampai dengan 200%. Motor juga sama ya, yang cc-nya 150 dengan yang cc-nya 125 itu beda pajaknya ya. PPNBM-nya juga beda gitu. Nah, yang terakhir adalah pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan ya. Nah, sekarang kita udah pakai undang-undang yang baru 28 tahun 2009. Kalau dulu PBB itu masuk ke pajak pusat. Tapi kalau sekarang itu masuk ke pajak pusat untuk perkebunan, perhutanan dan pertambangan, tapi untuk rumah, ruko itu masuknya ke pajak pedesaan dan perkotaan, masuknya ke APBD ya. Kemudian, nah ini perbedaannya. Dulu waktu masih undang-undang PBB, sekarang udah undang-undang PDRD, undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah ya. Nah, bedanya sebenarnya ada di tarif sama ada di cara penghitungan ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi yang pertama kita lakukan ketika misalnya kita menghitung PBB itu adalah menghitung NJOP, nilai jual objek pajak. Namanya PBB kan ada tanah, ada bangunan. Misalnya tanahnya 500 meter, per meternya 500.000, berarti tanahnya aja udah 250 juta. Bangunannya 200 meter kali 600.000 per meternya, nah 120 juta, berarti NJOP-nya adalah 370 juta. Tapi tidak semuanya dikenai pajak, ada NJOP TKP, NJOP tidak kena pajak. Nah, pemerintah di aturan yang terbaru itu menetapkan minimal 10 juta ya. Kalau dulu itu 12 juta, kalau sekarang minimal 10 juta, tapi dibebaskan kepada daerah masing-masing untuk menetapkan NJOP TKP. Nah, setelah NJOP dikurangi NJOP TKP, kemudian muncullah NJOP penghitungan pajak ya. Nah, PBB terhutangnya adalah tarif pajaknya berapa? Tarif pajak itu ditetapkan maksimal 0,3% ya. Jadi bisa 0,1, bisa 0,2 tergantung daerah masing-masing, tapi maksimal 0,3%. Kalau di sini misalnya tarifnya 0,1% kali 360 juta, berarti pajaknya adalah 360.000. Dibayarnya per bulan, gitu ya, per bulan lagi, per tahun ya. Nah, gitu. Nah, ini untuk cara penghitungan pajak ya. Cukup untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.